Aku penasaran siapa yang akan dapat jackpot minggu ini. Bagaimana kalau si pirang Joseph itu? Tidak dia terlalu lambat. Atau ada si Arthur. Tapi terakhir kali selama itu bahkan kesulitan membawa nampan makananku. Mengingat ada ujian sains minggu ini, kurasa lebih baik memilih seseorang yang pintar. Itulah saat kulihat Jack. Ayahnya adalah supir keluargaku. Ya, si kutu buku itu pasti tak akan mengecewakanku. Jadi, aku Victor. Aku 17 tahun dan aku kaya. Ayahku menyumbangkan begitu banyak uang ke sekolah ini, sampai ia lebih berkuasa daripada kepala sekolahnya. Jadi apapun kenakalan yang kulakukan, para guru tahu yang terbaik bagi mereka adalah menutup mata. Dan lihat, aku tak cuma kaya, tapi juga tampan. Semua orang ingin jadi temanku. Setiap hari para cewek mengejarku, tapi sayang sekali bagi mereka, aku sudah punya pacar cewek terseksi di sekolah, Jessica. Dan untuk para cowok, wajar jika mereka semua bisa habiskan waktu denganku. Jadi tiap minggu kupilih salah satu dari mereka untuk menemaniku dan melakukan tugas-tugasku. Hei Jack, selamat bung, ini minggu keberuntunganmu. Maaf, bisa kau pilih orang lain? Dengan takut-takut, Jack berkata, kemudian berlalu pergi. Apa? Tak ada seorang pun yang pernah berani menolakku. Aku menarik tangannya, tapi dia bahkan menumpahkan kotak jusku. Oke, cukup kutu buku. Tamat riwayatmu. Hari berikutnya aku sedang berdiri di dekat lokerku, menyuruh Arthur menata bukuku. Saat aku tak sengaja dengar Jack bicara ke temannya soal ujian sains. Aku benar-benar lupa kalau kami harus serahkan ujian itu online sampai tengah malam nanti. Aku tahu. Akan kubuat tugas Jack jadi milikku. Oh, jenius. Sore itu kukatakan pada guru olahraga kami kalau Jack sedang piket. Jadi ia menyuruhnya membereskan ruangan olahraga setelah kelas. Sementara itu kubuka laptopnya dan kusalin pekerjaannya. Nah, esai? Selesai. Kecil. Beberapa hari kemudian, guru sains memanggil kami berdua ke kantor dan bertanya kenapa tugas kami identik. Tapi hei, tak hanya aku sudah menyerahkannya lebih awal, tapi dia juga di bawah kendaliku. Jadi tentu saja aku tetap mendapat A dan Jack dapat F. Sepulang sekolah, Jack mengikutiku ke mobil. Lalu saat aku akan masuk, dia melompat di depanku dan membanting pintu hingga tertutup. Kau curang. Kau mencuri tugasku. Tidak, aku yang mestinya mengatakan itu. Aku mengumpulkannya duluan. Mendengar kami bertengkar, ayah Jack keluar dari mobil dan dengan panik meminta maaf padaku atas apa yang dilakukan anaknya. Kau harusnya tahu siapa kau ini. Ayahmu cuma pelayan yang menjadikanmu bukan siapa-siapa. Aku menyeringai. Kemudian aku merebut kunci dari tangan ayahnya dan masuk ke mobil. Aku akan pulang sendiri hari ini. Selamat tinggal, pecundang. Kutu buku itu sudah mengacaukan moodku, dan sekarang aku perlu menghibur diri sendiri dengan bersenang-senang. Oh, ya ampun, pesta itu keren. Saat aku melewati sebuah lorong, kuputar volume musik itu sampai maksimal dan bergoyang. Tiba-tiba aku mendongak melihat sebuah truk meliuk-liuk ke arahku, jadi aku banting setir tepat pada waktunya dan menabrak pembatas jalan. Astaga, apa-apaan? Aku bergumam lalu keluar dari mobil. Akhirnya aku tinggalkan mobilku di sana dan naik Uber untuk pulang. Tapi tunggu dulu. Kenapa semua orang mengemudi di sisi kiri jalan, bukannya di sebelah kanan? Mungkin kepalaku yang agak pusing membuatku jadi berimajinasi. Kubuka mataku dan rentangkan tanganku. Aduh, ini bukan kamarku. Dalam kondisi mabuk, aku pasti nyasar ke rumah kumuh seseorang. Aku bergegas keluar dari sana dan lari turun ke bawah mendapati ibu dan ayahku di dapur sedang sarapan. Victor, ayo cepat, kalau tidak kau akan terlambat. Oh, dan jangan lupa kau bantu ibumu di toko kelontong sepulang sekolah. Ada apa dengan semua permainan peran ini? Di mana aku? Ketakutan, aku lari keluar untuk memeriksa. Apa? Alamatnya benar. Jalan Riverside nomor 138. Tapi rumahku itu mansion megah. Gubuk apa ini? Pastinya ini cuma mimpi, ya kan? Aku bergegas kembali ke rumah dan berteriak. Ayah, ibu, apa yang terjadi dengan mansion kita? Nah, apa kau mimpi? Kita sekaya itu sampai punya mansion. Nah, itu khayalan yang tak mungkin. Sekarang ganti pakaian dan akan kuantar kau ke sekolah. Tak mungkin. Itu cuma mimpi buruk. Yang biasanya berakhir saat kita sampai di lokasi lain, ya kan? Mungkin nanti saat aku di sekolah semuanya akan kembali normal. Oh, sekolah terlihat persis sama. Aku sangat lega. Aku berjalan melalui koridor dan menyapa orang-orang. Kenapa mereka mengabaikanku? Mereka pasti lupa siapa bosnya di sini. Tapi tak masalah, adik Jessica kesayanganku. Aku berlari dan menciumnya di pipi. Tapi, ku pegang pipiku dengan kaget. Kepalaku rasanya berputar-putar saat seseorang tiba-tiba menyikutku dari belakang. Itu adalah Jack. Ku cengkram kerah bajunya. Beraninya dia cari perkara denganku tepat di depan Jessica. Lepaskan tanganmu dari pacarku. Kau ini pilihan Jack minggu ini, jadi perhatikan perilakumu. Jack memilihku? Kau pikir kau siapa? Anjing miskin sepertimu tak akan mampu memiliki hidup layak dan masuk ke sekolah ini tanpa keluargaku. Lihat dirimu sendiri. Sayang, abaikan dia. Ayo kita pergi. Jessica mengusap lengannya dan kemudian mereka berdua pergi. Aku berdiri di sana kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi?
Aku merasa seolah aku ini terjatuh ke semesta alternatif. Kutampar wajahku sendiri untuk keluar dari sana. Aduh, kenapa aku tak terbangun dari mimpi buruk ini? Ini semua berawal dari lorong itu, kan? Jika itu merupakan pintu masuk ke dunia ini, maka itu juga pintu keluar dari kegilaan ini. Jadi aku naik taksi untuk kembali ke sana. Tapi tunggu dulu, di mana lorong itu? Aku menyuruh sopir untuk pergi ke sana kemari beberapa kali, tapi lorong itu tak di sana. Tapi aku kehabisan uang untuk perjalanan kembali, jadi sopir itu tinggalkan saja aku di sana. Kebingungan, aku berkeliaran di sekitar tanpa tujuan hingga akhirnya aku sampai di toko kelontong, di mana kulihat ibuku sedang bekerja. Ya ampun, ibuku, yang selalu punya pembantu di dekatnya, sekarang harus kerja banting tulang? Aku tak tahan melihatnya seperti ini dan bergegas datang untuk membantunya. Keesokan harinya aku bangun pagi dan berpikir aku akan memilih pakaian yang pantas untuk pergi ke sekolah. Ya, hidup harus terus berjalan, jadi sementara aku masih terjebak di sini, paling tidak aku harus mainkan peranku. Tapi, versi diriku ini punya selera berpakaian yang buruk. Dan lihat, sekarang aku berubah jadi kutu buku sungguhan, harus kuubah sedikit. Saat aku sampai di sekolah dan membuka lokerku, ada daftar perintah dari Jack. Apa? Bersihkan semua kotoran di sepatu sneakersnya? Ini omong kosong. Jadi ku buang lembar kertas itu ke sampah. Kemudian entah dari mana, Arthur dengan cepat mengambilnya dan berbisik ke telingaku. Bro, kusarankan kau lakukan apa yang Jack katakan. Kenapa? Dia konyol. Untuk menjaga kedamaian, sebenarnya tak ada seorang pun yang menyukainya. Kami hanya baik padanya karena kami tak mau dapat masalah. Dan melihat Jack mendekat, Arthur segera pergi. Beberapa hari ke depan, aku melihatnya langsung. Orang-orang menjilat Jack, tapi nanti di belakangnya mereka jahat padanya. Dia berjalan kemana-mana seolah dia memimpin sekolah. Dia bahkan membuat satu anak dikeluarkan hanya karena dia melaporkan saat Jack curang dalam ujian. Dasar anak manja. Dan juga, Jessica itu cewek matre. Suatu kali, aku menangkap basah dia menggoda cowok basket. Aku bahkan tak sengaja dengar dia berkata, Kalau Jack tak kaya, aku tak mungkin meliriknya 2 kali. Dia itu cuma mesin ATM buatku. tunggu dulu, jika Jess berpikir begitu tentang Jack, maka apa dia berpikir yang sama tentangku saat kita pacaran? Jadi, selama ini, Jack tak pernah punya teman sejati, sama seperti aku sebelumnya. Jujur saja, dia itu memuakkan, tapi sekaligus menyedihkan. Setelah itu, kuperhatikan Jess terus memberiku pandangan menggoda. Aku tak mahu dapat masalah, jadi aku mengacuhkannya. Kemudian suatu kali saat aku di lorong, dia melabrakku dan berteriak. Kenapa kau menghindariku? Tak seorang pun pernah menolakku. Aku berusaha tetap menjauh darinya, lalu entah dari mana Jack muncul dan mengamuk. Ada apa ini? Aku tak punya kesempatan menjelaskan karena Jess segera mendatangi Jack. Sayang, dia terus mendekatiku. Dia tak mau biarkan aku sendiri. Bukan begitu, dia memanfaatkanmu. Aku memandangnya dengan panik. Di parkiran, jam 3.30 sore, kau akan membayar karena mengganggu pacarku. Kemudian mereka berdua berjalan pergi bergandengan. Jadi setelah sekolah dengan gugup aku pergi ke parkiran. Dia melempar kunci mobil padaku dan mencibir. Kemudikan, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan, kalau tidak kupastikan kau akan dikeluarkan. Sepertinya aku tak punya pilihan lain. Jadi kuputuskan pergi bersamanya untuk cari tahu apa yang akan dia lakukan. Dia menyuruhku mengantarnya pulang. Cukup mudah. Tapi kemudian segera saat ku buka pintu, ayahku muncul. Dan dengan suara memohon berkata pada Jack, "Tolong Tuan, jangan biarkan anak saya dikeluarkan." Ayah, apa yang ayah lakukan? Meminta maaf langsung padanya, tak peduli apapun alasannya. Ayah menatapku dengan pandangan tegar. Jack mencibir ayahku dan berkata, "Bagaimana kalau kau yang mengambil alih kesalahannya agar dia tak dikeluarkan?" Kemudian dia melemparkan segepok uang ke wajah ayahku. "Kau dipecat." Aku berteriak padanya, "Kau tak bisa memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kau punya uang. Victor, hentikan, kau salah. Tolong, saya telah menyelamatkan Anda dari kecelakaan, jadi tolong maafkan putraku." Kemudian ayah menyingsingkan satu bagian celana panjangnya untuk memperlihatkan kaki palsunya. Itu kali pertama kulihat ayahku menangis. Tunggu, ini mengingatkanku atas apa yang terjadi tahun lalu. Aku bersikap brengsek pada satu cowok sampai dia berniat menabrakku untuk balas dendam. Tapi ayah Jack melesat ke depan dan mendorongku keluar dari jalur. Aku tahu dia terluka parah, tapi sebagai anak yang cuek, aku tak menganggapnya serius. Wah, aku sangat arogan. Kuharapkan semua orang menunduk patuh padaku, dan aku sungguh mengira semua orang ingin jadi temanku. Namun kenyataannya, aku sama sekali tak punya teman sejati. Kepalaku rasanya seperti mau pecah. Aku ingin kabur, jadi aku masuk ke mobil itu dan berkendara pergi tanpa pikir panjang. Kuhentikan mobil itu saat kulihat itu, lorong itu yang sudah mengubah hidupku. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan terpancar langsung ke mataku. Hal berikutnya yang kutahu, aku dan mobil itu sama-sama tersedot ke arah cahaya. Hah? Di mana aku? Sepertinya di rumah sakit. Kemudian ku dengar seseorang memekik senang dan menggenggam erat tanganku. Oh, itu ibuku. Syukurlah kau sudah bangun. Katanya dengan air mata basah di pipinya. Ibu, ayah, kenapa aku di sini? Dan tanggal berapa sekarang? Nah, ini tanggal 22 Mei. Kau koma 3 bulan lamanya. Kami tak yakin jika kau bisa melewatinya. Ternyata hari itu, di perjalanan pulang pesta, di dalam lorong itu aku mengalami kecelakaan parah dan akhirnya koma.
Jadi apa yang kualami hanyalah mimpi, ya kan? Tapi yang aneh, waktu aku tinggal dalam dunia misterius itu benar-benar bertepatan dengan waktu saat aku mengalami koma. Apa mungkin semesta paralel itu nyata adanya? Terlepas dari apapun tentang semesta yang aneh itu, satu hal yang pasti, aku sudah mendapat pelajaran. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, aku kembali jadi Victor yang dandy. Tapi jangan salah, aku bukan cowok sok seperti dulu. Tidak, aku sudah berubah. Hal pertama yang kulakukan saat kembali ke kehidupan normalku adalah putus dengan Jessica si cewek matre. Tapi lintah lapar itu terus saja memohon untuk kembali, tak tahu malu. Berikutnya tentu saja aku berhenti menyuruh anak-anak lainnya lakukan tugas-tugasku dan memulai obrolan ringan dengan mereka bukannya memerintah. Sekarang tinggal satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku perlu berdamai dengan Jack. Ku minta pada ayah untuk menaikkan gaji ayahnya dan juga untuk mengadakan pesta makan malam akhir pekan ini untuk mengundang keluarganya. Karena aku merasa bersalah belum sempat berterima kasih pada ayah Jack secara pantas atas apa yang ia lakukan untukku tahun lalu. Tentu orang tuaku dengan senang hati setuju dan berkata mereka bangga padaku karena begitu pengertian. Jadi, sekarang aku juga siapkan hadiah perdamaian kecil untuk Jack. Kurasa ini akan membuatnya sangat antusias. Ayo, biarkan kami melihatnya sekali saja. Lagian itu juga tidak terlalu bagus. Hahaha. Hah, apa sih yang para atlet itu ketahui tentang seni? Aku segera membungkuk untuk mengambil gambar-gambarku yang berharga, dan saat itulah aku mendengar sebuah suara. Oh, kamu juga suka anim? Ini serial Under the Moon. OMG, jangan bilang kamu Odazai. Iya. Apa itu benar-benar kamu? Aku Tia. Aku penggemar beratmu. Ya Tuhan, aku tidak percaya aku bertemu denganmu di kehidupan nyata. Jadi, cowok kutu buku itu adalah aku, James. Dan cowok cantik itu adalah Tia. Itulah dia percakapan pertama kami bersama. Saat dia mengetahui kalau aku Odazai, yang merupakan nama penaku. Segera setelah itu Tia menjadi pacarku. Senang rasanya pacaran dengan cewek yang memiliki minat yang sama denganku. Kami bisa menonton anime bersama sepanjang waktu. Begitulah kami tenggelam dalam film Amagi Brilliant Park. Tiba-tiba Tia menoleh ke arahku dan bertanya, James, pesta Halloween sekolah minggu depan, dan aku tidak tahu harus pakai kostum apa. Hei, kenapa kamu tidak mencoba menjadi Latifah Fleuranza? Tia menatapku dengan skeptis. Tidak mungkin cewek biasa sepertiku bisa menjadi seperti cewek anime cantik. Aku tersenyum. Tentu saja bisa, jangan cemas, aku akan membantumu. Jadi kami mulai merencanakan kostum kami. Aku akan menjadi Gojo, dan Tia sebagai Latifah Fleuranza. Menyenangkan, ya kan? Kami online untuk menonton banyak video tutorial tata rias cewek anime impian, dan bergabung dengan grup cosplay untuk mendapatkan kostum kami. Membeli kostum itu bagian yang mudah. Tapi teknik makeup cewek anime adalah pekerjaan yang cukup sulit untuk dilakukan. Mata bulat besar, warna mata tidak natural, bulu mata tebal dan panjang, dagu lancip, mulut kecil, dan lain sebagainya. Itu Tia. Yakin dia baru saja mematahkan pensil alisnya menjadi dua. Urusan makeup ini sepertinya membuat stres ya. Aku tiba di pesta terlebih dahulu dan menunggu Tia di luar. Aku merasa lumayan keren dengan kostum Gojo dan aku tidak sabar untuk melihat Tia memakai kostumnya. OMG, apa itu? Tia? Dia kelihatan lebih cantik dari Dewi dalam cerita. Aku tidak bisa berhenti memuji kekawainya. Saat kami berjalan masuk, semua orang ternganga melihat Tia. Aku meraih tangannya dan membawanya ke tengah. Dan tentu, aku dan Tia bisa dengan jelas mendengar beberapa dari mereka berkata, siapa itu? Tia? Pacar James? Dan, apa itu Tia? Aku tidak percaya cewek secantik itu biasa duduk di sebelahku di kelas. Ini jelas merupakan momen yang membanggakan bagi sang pacar. Terutama ketika dia terpilih sebagai yang berpenampilan terbaik malam itu. Beberapa cewek seksi berpenampilan binatang seksi bahkan memutar mata ke arahnya sebelum mereka pergi dengan gusar. Sementara Tia melompat-lompat kegirangan. Aku sangat bahagia untuk pacarku. Lalu pada Senin pagi aku sedang berjalan menuju kelas, berharap bisa bertemu Tia di lorong seperti biasa. Cuma cewek flamboyan ini, dengan rambut serba pink dan memakai pakaian sekolah manga Jepang, yang berdiri di depan loker Tia. Hah? Apa? Aku berdam dan berkata sambil bercanda. Hai sayang, aku suka rambut barumu dan, bajumu. Serius? Aku senang kamu menyukainya. Aku telah memutuskan bahwa aku akan menjadi cewek anime mulai sekarang. Apa? Jadi dia akan terlihat seperti ini setiap saat? Maksudku, aku suka tampilan animenya, tapi pastinya lebih baik disimpan untuk acara khusus. Ketika aku berdiri di sana tidak yakin harus berkata atau melakukan apa, aku menyadari bahwa ada banyak orang yang berkumpul di sekitar kami. Ya, di sekitar Tia. Kemudian seorang cewek hampir menjatuhkanku ketika dia berlari ke arah Tia dan meminta foto bersamanya. Ya, aku selalu mengira cuma aku satu-satunya di sini yang menyukai anime. Pokoknya, melihat Tia berfoto dengan gembira bersama para fansnya, sungguh keren. Siapa yang tidak senang punya pacar cantik dan terkenal, ya kan? Setelah itu Tia menjadi viral di internet. Dan anak-anak lain di sekolah tampak iri, karena cewek seperti dia pacaran dengan cowok sepertiku. Kedua orang sekelas ini bahkan memasang foto Tia di layar HP mereka.
Menyeramkan. Aku tahu tapi itu membuktikan betapa putus asanya mereka, kan? Tapi pernahkah kamu mencoba pacaran di depan umum dengan seorang cewek anim? Ya, dibutuhkan sekitar 10 kali lebih lama dari biasanya untuk melakukan apapun. Semua fan girl ini dan beberapa fanboy muncul entah dari mana dan menghentikan Tia untuk ngobrol dan berfoto. Dia menyukainya dan membuatkan simbol hati di tangan pada mereka, sementara aku berdiri di sana seperti tidak terlihat. Sejujurnya, lambat laun aku menyadari bahwa memiliki pacar anim sungguh menjengkelkan. Kalian tanya kenapa? Tenang saja, aku akan memberitahumu. Pagi itu aku ada ulangan matematika awal, jadi aku tidak boleh terlambat. Tapi aku juga harus menjemput Tia, dan dia tidak terlihat. Jadi aku mengirim pesan kepadanya. Tolong cepat, ujianku akan segera dimulai. Beberapa menit kemudian, dia berjalan ke arahku dan mengerang. Terima kasih banyak. Sekarang aku tidak memakai lensa kontak. Tahukah kamu betapa pentingnya mata bagi seorang cewek anim? Jadi, 0,04 inci matamu lebih penting daripada tesku. Serius, aku hampir gagal di kelas matematika, dan dia masih mengeluh denganku soal matanya. Lalu saat makan siang, aku menyadari ada sesuatu di bibir Tia, jadi aku mengulurkan tanganku untuk menyekanya. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak riasanku. Aku bangun jam 6 pagi untuk melakukan ini. Sayang, ada mustard di bibirmu. Dia melototiku, lalu mengeluarkan cermin kompaknya, dan perlahan-lahan menghapus soda itu. Jadi seperti yang kalian lihat, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Jadi tentu dia tidak akan pernah mengizinkanku menciumnya atau semacamnya. Tapi sejujurnya, aku tidak ingin riasan itu mengotori seluruh wajahku, atau bibirku berubah warna menjadi berwarna koral atau ungu. Belum lagi Tia terobsesi dengan cerminnya. Keadaan menjadi sangat buruk. Kami tidak bisa mempertahankan kontak mata, atau melakukan percakapan yang baik tanpa dia memeriksa dirinya sendiri setiap 5 detik. Saat ulang tahunku, aku mengajak Tia ke restoran Jepang yang kelihatan keren di kota ini. Tapi malam itu tempat penuh, dan kami tidak punya pilihan selain duduk di dekat jendela kaca reflektif. Dan tebakan kalian benar. Seluruh waktu makan dihabiskan dengan dia memeriksa sudut di jendela, dan terus-menerus menyibakkan rambutnya, atau dengan hati-hati mengatur ulang posisi jari-jarinya untuk menyesuaikan wajahnya. Aku menjadi sangat kesal, sampai aku bertanya padanya apakah aku mengganggu sesuatu di antara mereka berdua. Dan dia menjawab bahwa dia hanya ingin memeriksa apakah matanya cocok dengan warna rambutnya. Aku terdiam. Ini adalah perayaan ulang tahunku, tetapi dia lebih memedulikan refleksinya sendiri daripada berbicara denganku. Saat itu aku sangat bosan dengan Tia versi anim ini, dan hanya ingin kembali seperti dulu. Saat kami menonton film, belajar bahasa Jepang, dan berencana jalan-jalan ke Jepang untuk melihat bunga sakura bersama. Lalu sebuah ide muncul di kepalaku. Tia, kamu mau pergi berkemah bersamaku akhir pekan ini? Kemana kita akan pergi? Perkemahan Paradise, asalkan kamu tidak memakai riasan. Kenapa? Apakah kamu tidak menyukai riasanku? Tidakkah menurutmu aku terlihat cantik seperti ini? Sayang, kamu selalu yang paling cantik. Tapi maksudku, bagaimana jika aku ingin menciummu? Tia dengan malu-malu terkikik dan setuju. Oh ya, jadi kita akan menghabiskan akhir pekan bersama di hutan, dan aku akan bertemu Tia yang sama lagi. Semuanya terdengar seperti ide yang bagus, bukan? Tapi pagi itu ketika aku datang menjemputnya, dia muncul lagi dalam tampilan anime lengkapnya. Kenapa kau merias wajah? Ini adalah kesempatan berfoto yang luar biasa. Aku perlu foto baru untuk diposting di Instagramku. Oke, ini benar-benar merusak moodku. Tapi bukannya berdebat, aku mengantar Tia ke perkemahan. Lalu apa kalian tahu? Ternyata akhir pekan itu hanyalah sesi pemotretan untuknya. Dia cuma mau berfoto. Ini keterlaluan. Kami tidak bisa berjalan sejauh 100 kaki tanpa dia berhenti dan memintaku untuk mengambil lebih banyak foto dirinya berpose di dekat pohon, tenda, dan pada suatu kesempatan, bahkan sepatu cat seseorang yang hilang. Kemudian pada malam hari dia cuma mau menatap ponselnya, karena banyak yang harus dia edit. Sepertinya semua yang kami lakukan hanyalah untuk sesi foto. Hal ini membuatku gila, jadi aku akhirnya berteriak padanya. Yang kamu pedulikan cuma penggemarmu yang bodoh, dan bukan aku. Kamu tidak menyenangkan lagi. Lalu aku membalikkan tubuhku dan merajuk seperti itu sampai akhirnya aku tertidur. Aku cuma mau pacarku yang menyenangkan dan riang kembali, bukan karakter anime obsesif yang dia ubah menjadi dirinya. Ketika aku sampai di rumah, kami tidak berbicara selama beberapa hari berikutnya. Aku menyibukkan diri dengan menggambar doujinshi, menonton anime, dan belajar bahasa Jepang. Ya ampun, hal-hal ini jauh lebih menyenangkan saat aku melakukannya bersama Tia. Lalu suatu hari di sekolah, saat aku sedang berjalan menuju lokerku, aku mendengar seorang cewek menangis dan mengatakan kalau ada cowok yang menolaknya. Dan teman-temannya menghiburnya, mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengajarinya cara merias wajah dan melakukan makeover agar cowok yang disukainya tidak akan menolaknya. Ini membuatku berpikir. Tia dulunya selalu berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri, sampai dia mulai berpakaian seperti cewek anime. Baru kemudian dia menjadi begitu percaya diri dan bersemangat. Mungkin selama ini aku sedikit tidak peka terhadap perasaannya. Aku harus pergi mencarinya. Saat aku tiba di rumah Tia, aku melihatnya berdiri di dekat pintu bersama seorang cowok tampan. Aku tidak percaya. Dengan marah, aku melemparkan bunga itu ke tanah dan berbalik untuk pergi. James, jangan pergi! Tunggu aku! Aku terus berjalan tapi kemudian berhenti ketika aku mendengar cowok itu berkata,
Pecundang itu tak pantas mendapatkan cewek anim seksi sepertimu, Tia. Kamu suka cewek anim? Kalau begitu pergilah dan temukan satu di cerita anim. Aku Tia, dan aku bukan cuma sekedar karakter yang bisa kamu lihat. James, aku minta maaf. Jangan marah padaku lagi. Aku hanya mencoba menjadi cewek anim cuma karena aku tahu kamu menyukainya. Aku menghela nafas panjang dan menatapnya. Sebenarnya aku tidak lagi marah padanya, tapi aku berusaha tetap tenang saat dia melanjutkan. James, jangan diamkan aku. Aku sangat sedih tanpamu. Dan aku tidak peduli ketika orang lain mengatakan aku cantik. Aku hanya peduli apa yang kamu pikirkan. Lalu dia menangis. Aku tidak bisa berpura-pura tidak peduli lagi. Aku menyeka air matanya dan menangkupkan wajahnya di tanganku untuk melihat lebih dekat pada cewek yang kucintai. Tapi tunggu dulu. Di balik riasan yang luntur, bintik-bintik merah kecil apa yang terlihat di kulitnya? Ya ampun, ada apa Tia? Entahlah, awalnya agak gatal dan belakangan semakin parah. Karena prihatin, aku langsung membawanya ke rumah sakit dermatologi. Dokter mengatakan Tia alergi terhadap beberapa bahan dalam produk make up dan meresepkan obatnya. Fih, untungnya dia hanya perlu berhenti merias wajah sebentar dan menggunakan krim khusus untuk memulihkan kondisinya. Bagaimana jika kamu meninggalkanku karena aku tidak bisa menjadi cewek anime untuk sementara waktu? Tia, aku mencintaimu apa adanya. Dengan riasan atau tidak, kamu tetaplah cewek tercantik di dunia bagiku. Bagaimanapun, kesehatanmu adalah yang utama. Kamu benar-benar berpikir aku cantik? Ya, benar. Selain itu, sebenarnya lebih baik. Karena itu berarti aku bisa menciummu tanpa terlihat seperti badut. Jadi Tia dan aku kembali bersama. Tia akhirnya menyadari bahwa aku mencintainya dan aku peduli dengan kesehatan dan kecantikan batinnya, bukan cuma penampilannya. Sekarang dia tidak lagi memakai riasan seperti cewek anim, kecuali untuk pesta atau acara cosplay. Setiap hari dia hanya memakai riasan tipis. Terlepas dari ini, dia selalu terlihat sempurna bagiku. Bagiku, aku sedang mengerjakan seri doujinshi baru berjudul Aku Tidak Butuh Perhatian. Aku cuma mau hatimu, yang terinspirasi oleh Tia, karena dia adalah inspirasiku. Dan dia sangat bersemangat. Dan serialnya akan segera diterbitkan. Banyak anak tak suka hari Senin, tapi aku suka. Awal dari pekan yang baru penuh dengan banyak peluang. Dan, oh astaga, siapa dia? Wah, dia cantik. Dia cewek tercantik yang pernah kulihat. Dia pasti baru di sini, karena pastinya aku belum pernah melihatnya di sini sebelumnya. Aku Evan, dan kalian bisa lihat, aku ini cukup pendek dan kurus. Aku mungkin bukanlah olahragawan berotot, tapi aku punya otak encer. Aku yang terbaik di kelas dalam pelajaran matematika, sains, geografi, dan bahasa Spanyol. Aku bangga dengan koleksi pialaku, dan karena itu, banyak anak di sekolah kenal siapa aku. Tapi aku tak begitu suka bicara dengan orang baru. Untuk cowok pintar sepertiku, basa-basi itu menurutku canggung. Kata-kata seolah membeku di kepalaku atau semacamnya. Oh ya, ini alasan utama kenapa aku masih jomblo selama ini. Tak masalah, toh aku harus fokus pada pendidikanku. Tapi aku memang suka cewek. Terutama cewek-cewek mungil yang membutuhkanku untuk melindungi mereka. Jadi cowok pintar sepertiku, tak butuh waktu lama untuk tahu kalau cewek baru itu namanya Kayla. Kayla. Nama yang manis. Setelah beberapa hari memeriksa akun sosial medianya, aku jatuh hati padanya. Aku ingin memberitahunya apa yang kurasakan, tapi aku terlalu malu dan kikuk. Jadi aku meminta saran pada sahabatku Liam. Bro, apa yang kau takutkan? Kau ini cowok nomor 1 di sekolah ini. Ya, tapi cuma untuk urusan pelajaran. Liam menyenggolku dan berkata, cuma, bro, jadi pintar itu penting. Cewek benar-benar suka sekali itu. Kau berpenampilan cemerlang dan juga siswa yang berprestasi. Hanya perlu menambah sedikit percaya diri, kawan. Aku tak yakin soal itu, tapi aku tak tahu apa. Lagi pula, Liam itu pintar soal cewek. Jadi aku harus percaya padanya. Kenyataannya, aku ini pintar. Dan aku seharusnya bangga akan hal itu dan memanfaatkannya. Jadi langkah apa yang seharusnya aku lakukan? Sekarang kau perlu menyiapkan hadiah untuknya dan mengejutkannya dengan itu di kantin. Cewek suka gestur romantis seperti itu. Hadiah seperti apa? Jangan terlalu dipikirkan. Carikan saja sesuatu yang kau pikir dia akan suka. Hari berikutnya saat istirahat, ku bawa sebuah kotak ke kantin. Aku melihat Kayla sedang duduk dengan teman-temannya. Oh ya ampun, ini menakutkan, tapi juga mendebarkan. Saat aku jalan ke arahnya, ku perhatikan betapa cantik dia terlihat hari ini. Tiba-tiba dia berdiri dan pergi ke kios makanan. Oke, jadi dia lebih tinggi daripada yang kukira. Ya, dia sedikit lebih tinggi dari perkiraanku. Oh tidak, dia raksasa jika dibandingkan denganku. Batalkan misi, batal! Aku berbalik dan beranjak pergi, saat tanpa sengaja aku menabrak seseorang dan menjatuhkan kotakku. Semua trofi dan piagam milikku berserakan di lantai, bersamaan dengan surat cinta yang sudah kutulis untuk Kayla.
Mataku terpaku ke surat itu, dan aku hendak melompat ke depan dan mengambilnya, tapi cewek itu memungutnya. Lalu dengan suara lantang berkata, "Oh lihat, Evan naksir pada Kayla. Siapa sangka seorang kutu buku punya standar yang sangat tinggi, atau seharusnya kusebut standar jangkung." Kemudian semua orang tertawa. Ya ampun, ini memalukan, jadi aku bergegas pergi dari sana. Liam yang sudah menungguku di luar, menghentikanku segera saat aku melewati pintu. "Apa itu tadi? Kau sungguh akan berikan semua itu untuk hadiah?" Dia merebut kotak itu dari tanganku dan mengintip ke dalamnya. "Kan kau bilang untuk memberinya sesuatu yang dia suka, dan kau juga bilang cewek suka cowok pintar. Memangnya kenapa? Apa ini tak cukup memperlihatkan pesonaku?" "Oh tidak, tidak seperti itu. Aku hanya berharap kau memberikannya sebuah boneka beruang atau bunga. Evan, bukan seperti ini." Jadi, ya sudah, hidupku sudah berakhir. Aku akan jadi bahan olokan selamanya. Aku harus yakinkan orang tuaku untuk membiarkanku pindah sekolah. Tidak, untuk membiarkanku pindah ke planet lain. Hah? Ini dari Kayla. Apa? Dia bilang dia juga suka padaku. HP ini rusak atau apa? Wah, dia bilang dia sudah dengar banyak tentangku dan dia mengagumi prestasiku. Dan dia ingin pergi keluar denganku kapan-kapan. Tak lama setelahnya, kami mulai pacaran. Dia cewek yang menyenangkan untuk diajak bergaul. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Dia sangat tinggi dan berdiri di sebelahnya terus mengingatkanku betapa aku ini pendek sekali. Itu tak pernah terlalu menggangguku sebelumnya, tapi itu terjadi saat aku berada di dekatnya. Orang-orang selalu bilang aku ini berperawakan kecil, tapi berada di sebelahnya membuatku merasa seperti habat atau apa. Kuputuskan untuk menambah berat badan, jadi aku mulai pergi ke gym. Tapi di sana sangat panas dan gerah, membuatku tak nyaman. Jadi aku menyerah. Toh aku terakhir seperti ini, tak ada yang bisa kuperbuat soal itu. Sementara Kayla kelihatannya tak masalah kalau aku lebih kecil darinya. Dan terlihat di depan publik denganku tak membuatnya terganggu. Tapi entah, aku cuma merasa tak nyaman. Jadi setelah kelas, saat dia menungguku di dekat pintu untuk pergi makan siang bersama, aku menggumam beralasan aku perlu ke perpustakaan dan aku akan menemuinya di sana sebentar. Aku tahu itu jahat, tapi aku tak mau nongkrong dengannya di sekolah. Karena aku tak mau anak-anak lain melongo dan mengolok-olok perbedaan tinggi kami. Aku berada di sini sepanjang jam istirahat. Aku tak mau menemui Kayla. Oh tidak, dia di sana rupanya. Ah, kenapa mereka letakkan barang-barang tinggi sekali? Sini biar ku ambilkan. Aku berbalik dan melihat itu Kayla. Kemudian dengan mudah diambilnya buku itu lalu menyerahkannya padaku. Tertegun, aku melihat sekeliling untuk memastikan tak ada yang melihat ini. Dan mendapati dua cewek terkekeh dan saling berbisik. Ini sangat memalukan. Sudah cukup buruk Kayla itu lebih besar dariku, tapi dia itu cewek sporty. Jadi dia juga lebih kuat dariku. Di saat waktu istirahat, aku susah payah membuka botol kokku. Tiba-tiba Kayla muncul, mengambilnya dariku. Dan meski aku bergumam aku ingin melakukannya, dia mengacukanku dan membukanya dengan mudah. Kemudian suatu malam saat aku sedang belajar, Liam mengirimiku pesan memberitahuku untuk memeriksa Instagramku. Ada sebuah foto diriku yang sedang duduk di pangkuan Kayla di taman sekolah. Apa? Lalu kemudian di bawahnya banyak sekali komentar seperti, "Wah, Evan si bayi kecil dengan Kayla Hulk cewek." Dan seorang temanku bahkan berkata, "Jelas, Evan jadi istrinya dan Kayla jadi suaminya." Tidak, tidak, tidak. Ini tak mungkin terjadi. Sore itu di taman sekolah, ku minta Kayla untuk memeriksa punggungku yang digigit serangga. Tapi sebelum aku bisa menghentikannya, dia menarikku ke pangkuannya untuk memeriksanya. Tapi ada orang brengsek yang mengambil foto dan mempostingnya online mengatakan, "Evan kecil sedang duduk di pangkuan pacar Hulknya." Aku murka, terutama dengan komentar temanku. Aku membahasnya ke Kayla, tapi dia hanya mengangkat bahu dan memberitahuku mereka cuma iseng. Dan itu bukan masalah. Setelahnya, aku tak ingin sering berada di dekat Kayla. Dia hanya membuatku merasa sangat kecil. Dan aku benci ditertawakan oleh anak-anak yang lain. Beberapa hari kemudian di kelas olahraga, aku sedang lari saat aku tersandung kakiku sendiri. Dan tersungkur dengan keras di tanah sampai hampir pingsan. Aku terbaring di sana berkunang-kunang dan merasa seperti idiot saat banyak sekali anak mengelilingiku. Kayla juga berada di aula olahraga sedang latihan. Jadi dia lari ke arahku dan menyuruh semua orang untuk memberiku ruang. Kemudian dia memukuk dan mengangkatku dengan lengannya, lalu membopongku menyeberangi ruangan. Ini sungguh memalukan. Jadi dengan sisa tenagaku, aku teriak, "Turunkan aku! Aku bukan bayi!" "Oh oke, aku hanya berusaha menolongmu. Aku tak butuh bantuanmu. Ini memalukan. Seolah kamu ini pria dalam hubungan kita. Kau membuatku merasa lebih rendah." Semua orang melongo melihat kami dan berbisik-bisik. Kemudian Kayla menurunkanku dan jalan pergi dengan diam. Dia terlihat kecewa dan aku merasa tak enak. Malam itu, Kayla mengirim pesan minta ketemu aku di taman. Saat aku sampai di sana, dia sudah menungguku di bangku taman. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Dengar Kayla, aku minta maaf soal sebelumnya. Aku cuma..." "Stop! Aku ingin kita usai."
Kau terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang. Memangnya kenapa kalau aku ini lebih tinggi dan besar darimu? Siapa yang peduli? Kau tak pernah terlihat kecil atau lemah di mataku. Aku tak bisa bicara, dan dia melanjutkan. Kau ini tak menganggap atau menghargaiku. Aku tahu kau menghindariku di sekolah. Aku tak mau pacar yang malu terlihat bersamaku. Aku pantas mendapat lebih dari itu. Jadi, ini berakhir, Evan. Lalu dia berdiri dan berjalan pergi. Aku melihatnya pergi. Dan meski ingin lari mengejarnya dan memohon padanya untuk memaafkan aku tak melakukan itu. Aku hanya duduk di sana sendiri, merasa seperti orang bodoh. Malam itu aku memikirkannya lama sekali. Aku tahu dia benar. Aku bersikap brengsek, dan sekarang kehilangan pacarku yang luar biasa, lucu, dan cantik. Aku tak seharusnya biarkan pendapat orang lain begitu mempengaruhiku, karena kalau pikir-pikir, itu tak ada kaitannya. Aku menyukainya, dan dia membuatku senang. Memangnya kenapa kalau dia bisa menggapai buku sedangkan aku tidak? Dipikir-pikir, sebenarnya sangat membantu berada di dekatnya. Beberapa hari kemudian aku mengirim pesan ke Kayla untuk meminta maaf dan meminta kesempatan lain. Tapi dia tak membalasnya. Jadi aku muncul di teras rumahnya dengan bunga dan sebuah kotak. Kayla membuka pintu dan merengut padaku. Aku seorang idiot. Idiot besar yang kecil. Tapi aku sangat menyukaimu, Kayla. Dan aku ingin semua orang tahu itu. Aku sangat suka Kayla. Kumohon berikan aku kesempatan lain, karena aku menyedihkan tanpamu. Dia tetap diam untuk beberapa saat, tapi rasanya seperti selamanya bagiku. Rasanya aku akan pingsan, sampai akhirnya dia bicara. Ya, dia tersenyum padaku. Aku akan memberimu kesempatan lain, tapi jangan mengacau kali ini. Aku melompat ke dekapannya dan memeluknya. Ya, dia mengangkatku ke udara tapi aku tak peduli. Aku terlalu senang dia jadi pacarku lagi. Setelahnya aku berikan padanya kotak itu yang penuh dengan bukan trofi dan piagam milikku, tapi sebaskom es krim stroberi, rasa favoritnya. Aku memang mungkin kecil dan Kayla mungkin tinggi. Dan ya, oke, mungkin ini memang terlihat lucu untuk sebagian orang. Tapi aku tak lagi peduli apa yang dipikirkan orang lain. Rasanya aku melayang hingga ke bulan, bintang-bintang, hei, ke seluruh tata surya, karena dia bersedia jadi pacarku lagi. Pagi itu, seperti biasanya, dan aku sedang menyortir buku di lokerku saat jeritan gembira dan sorak-sorai mengalihkan perhatianku. Hah? Ini masih terlalu pagi untuk seberisik ini. Sekelompok cewek ngumpul di papan pengumuman. Aku jalan mendekat untuk melihat. Ternyata itu poster terbaru Hillary. Cewek tercantik di sekolah untuk kampanyenya jadi Ratu Prom. Ya, memang reaksi yang khas karena si Hillary sendiri sudah terlalu sempurna. Seharian kudapati diriku sendiri memikirkan poster Ratu Hillary. Oh, aku berharap bisa secantik dia. Maksudku, aku tak sejelek itu sih. Tapi pastinya aku tak secantik dia. Ya Tuhan, lihat aku. Tulang pipiku tak cukup tegas, bibirku kurang tebal, rambutku terlalu kusut. Dan sungguh aku harus loncat-loncat dulu untuk pakai celana jeans favoritku. Terima saja, aku ini polos dan biasa saja. Sementara Hillary, oh, dia sangat cantik. Ibu memanggilku turun untuk makan malam, jadi aku duduk di sana dengan murung sambil memutar-mutar garpu di piringku. Ibu pasti memperhatikan ada sesuatu yang terjadi. Dengan mengerutkan kening, ibu bertanya padaku, Sonya, ada masalah apa? Hampir tak kau sentuh makan malammu. Aku tak lapar. Aku menghela napas. Lagi pula, aku sudah cukup besar dan cukup jelek. Sayang, jangan konyol. Kau terlihat cantik. Yang benar saja, ibu mengatakan itu hanya karena merasa itu yang harus dilakukannya. Kuucapkan terima kasih padanya untuk makan malam itu, lalu kembali ke kamarku dan melihat-lihat profil Hillary. Tak ada satupun fotonya yang jelek. Tak satupun. Dia sangatlah tanpa celah, sementara aku, ya kan, penuh kekurangan. Jadi di hari berikutnya, aku nongkrong di lapangan sekolah dengan sahabatku Sydney dan pacarku Lucas. Saat itulah Hillary lewat dengan pakaian yang memukau. Ya ampun, lihat betapa menawan dia itu. Panggilan bumi ke Sonya. Sydney melempar keripik kentang ke arahku. Aku menengok dan melempar pandangan untuk apa itu tadi. Dia memutar mata lalu melanjutkan. Berhenti menatap nona kecil populer itu dan perhatikan kami. Kau tahu, temanmu yang asli. Halo. Sorry, ku hela napas. Itu cuma karena dia terlihat sangat cantik pakai pakaian itu. Itu tak adil. Dia bahkan tak perlu berusaha. Sedangkan kalau di aku, akan terlihat seolah aku memakai kantung sampah. Berhenti bandingkan dirimu dengannya. Itu bodoh. Ya, Hillary ya Hillary. Kamu ya kamu. Dan kamu punya sisi cantikmu sendiri.
Aku menggelengkan kepala. Yang benar saja, aku tak punya sisi cantik. Malahan aku ini biasa saja sementara Hillary sangat luar biasa. Pelajaran kimia adalah satu-satunya kelas yang kuikuti dengan Hillary. Dan selama 45 menit penuh, aku tak bisa berhenti menatapnya. Terpaku. Saat guru menjelaskan tentang tabel periodik, aku melamun betapa menakjubkannya punya rambut mengkilap dan kulit sebening miliknya. Kupergoki dia balik menatapku beberapa kali. Dan suatu kali dia berkata, "Apa?" Kemudian memutar matanya dan berpaling dengan kesal. Tapi tetap saja tak bisa kulepaskan pandanganku darinya. Setelah pelajaran, kuikutin dia ke kelasnya berikutnya. Meski itu berlawanan arah dengan di mana seharusnya aku berada. Aku terus memandang dengan rasa iri saat pacarnya Ethan, kapten tim basket, menatapnya penuh kekaguman. Dan bagaimana teman-temannya yang cantik berkerumun di sekelilingnya. Pasti sangat luar biasa menjadi sesempurna itu. Obsesi Hillaryku ini berlanjut di rumah. Setiap sore aku melihat-lihat profilnya dan menyimpan setiap foto baru yang dia posting. Kemudian aku hanya berbaring di ranjang memandangi bagian tubuhnya yang sempurna dan membandingkannya dengan bagian tubuhku yang tak begitu sempurna. Bahkan kucetak beberapa fotonya yang jadi favoritku dan membingkainya di meja. Kemudian suatu hari, mimpi terburukku menjadi kenyataan. Aku sedang dalam perjalanan menemui Lukas saat kulihat dia berdiri di lorong dan bicara dengan Hillary. Itu aneh. Cewek populer seperti Hillary tak akan suka ngobrol ke cowok B aja seperti dia. Ya ampun. Coba lihat Lukas yang terus tertawa dan terkekeh. Bagaimana kalau Hillary suka padanya? Cewek semacam itu pasti dapatkan apapun yang dia mau dengan mudahnya. Aku tak bisa menyaksikan ini lebih lama. Jadi kukirim ke Sydney pesan darurat dan bergegas ke kamar mandi. Dia menemuiku sedang menangis di dalam bilik dan bertanya padaku ada masalah apa. Kuceritakan padanya apa yang terjadi dan dia mengerutkan dahi. Apa kau gila? Lukas bisa saja hanya bersikap sopan padanya. Ya ampun, dia itu berhubungan denganmu karena suatu alasan, jadi hentikan obsesi Hillary ini. Ini aneh. Kenapa Sydney harus sekasar itu? Aku mengharapkan dukungannya, bukan bantahannya. Jadi, aku tak menemuinya sepulang sekolah seperti rencana. Sebaliknya, aku langsung pulang dan melihat-lihat foto Hillary. Kupotong bagian bibirnya, hidungnya, dan menempelkannya di atas fotoku. Memperhatikannya, yah, wow, aku terlihat jauh lebih baik. Di saat itulah kuputuskan aku akan memiliki wajah sempurna sepertinya. Jadi sambil memegang foto yang diperbaiki itu, aku segera turun menghampiri ibu dan melambaikan foto itu di depan wajahnya. Lihat betapa sempurna aku akan terlihat jika kuubah beberapa hal. Tolong, maukah ibu meminjamiku uang untuk membayar operasi? Kumohon. Ibu terlihat ketakutan. Sonya, kau baru 17 tahun dan kau sudah cantik. Kau tak perlu menempatkan dirimu sendiri melalui semua rasa sakit dan risiko ini untuk terlihat seperti orang lain. Aku berusaha menjelaskan padanya kalau aku tak ingin melanjutkan hidup terlihat sepolos dan semembosankan biasanya. Tapi awalnya ibu tak mendengarkan. Butuh waktu lama sekali untuk bicara dengannya dan menghadapinya. Ibu juga pernah lakukan operasi hidung sebelumnya. Jadi apa salahnya kalau aku juga perbaiki hidungku? Diikuti beberapa permak lainnya. Di musim panas itu, aku bohong ke Sydney dan Lukas kalau kuhabiskan seluruh waktu liburanku dengan ayah dan ibu tiriku. Kutunjukkan ke dokter bedah foto Hillary sebagai contoh hasil yang kuinginkan. Jadi, dibuatnya hidungku lebih runcing, memasukkan implan pipi untuk tampilan lebih tirus, dan menyuntik filler bibirku. Aku terbangun pasca operasi kesakitan. Oh ya Tuhan, itu menyakitkan. Aku tak bisa bicara, bahkan menangis pun menyakitkan. Parahnya lagi, dengan semua perban itu, aku mirip dengan mumi Mesir. Lalu, saat perbannya dilepas, wajahku bengkak dan menggembung semua. Dan aku harus lakukan pijatan untuk melatih otot wajahku lagi. Sakit itu cantik dan cantik itu sakit, bukan begitu? Ibu tak sepenuhnya terkesan dengan apa yang kulakukan, karena aku tak sungguh-sungguh cerita akan kuubah seluruh wajahku. Tetap saja, ibu habiskan sepanjang musim panas merawatku. Meskipun aku haruslah tahan dengan keluhan dan terkadang air matanya. Setelah sembuh, yang harus kulakukan tinggal mewarnai dan memotong rambutku seperti Hillary dan mengubah gayaku agar sesuai dengan gayanya. Dengan penampilan baruku yang sudah komplit, aku bercermin dan tersenyum. Akhirnya, aku cantik. Aku kembali ke sekolah bersemangat. Semua orang akan melihat penampilan baruku. Tapi saat aku berjalan melalui lorong, semua orang menatap dan bergosip tentangku. Orang yang tak kukenal mengelilingiku.
dan membombardirku dengan pertanyaan seperti, bagian apa saja yang kau perbaiki? Berapa biayanya? Dan apa itu sakit? Tak ada satupun yang memujiku atau apapun. Lalu, saat ku sortir lokerku, ku dengar suara batuk. Aku mendongak dan melihat Sydney berdiri di sana dengan tangan terlipat. Jadi, apa itu sepadan? Aku sedang tak mood untuk hal ini, jadi ku jawab, kamu gak bisa ngomong yang baik-baik aja ya? Inilah aku sekarang. Aku jadi diriku yang sesungguhnya. Dan aku bahagia. Tidak, ini kamu yang sedang berusaha menjadi orang lain yang bukan dirimu. Aku membanting pintu lokerku dan bergegas pergi. Orang macam apa yang tak mendukung sahabatnya sendiri? Hariku berubah dari buruk jadi sangat buruk ketika aku bertemu Lukas saat makan siang. Dia melotot padaku, lalu dengan marah berkata, Sonya, kenapa? Tak ada yang salah denganmu sebelumnya. Tapi sekarang aku ini cuma cloning dari orang lain. Dia beranjak pergi, tapi ku tahan lengannya. Tolong, aku lakukan ini karena aku ingin jadi lebih cantik. Untukmu, aku melakukan ini untukmu. Lukas menggelengkan kepalanya, tapi kemudian menghela napas panjang. Dia tak berusaha pergi setelahnya, tapi dia terus memberiku tatapan mengasihani. Kemudian, saat aku berjalan ke kelas, ada cowok yang lari di belakangku, lalu melingkarkan tangannya ke pinggangku. Hai sayangku. Terkejut, aku langsung mendorongnya menjauh. Oh, itu Ethan, pacar Hillary. Ada apa? Tapi, tunggu, kenapa wajahmu terlihat sangat aneh? Aku mendorongnya menjauh dariku lalu lari kabur. Ya ampun, itu menakutkan. Jantungku masih berdebar. Sejak itu, orang-orang terus saja keliru mengira aku Hillary. Lalu kapanpun Sydney duduk bersamaku, mereka menggosipkan betapa tragisnya dia sedang berusaha menjadi cewek keren. Itu membuatnya tak nyaman, jadi dia berhenti nongkrong denganku di sekolah. Aku harus duduk sendiri dan aku merasa sangat kesepian. Kemudian Lukas. Kapanpun aku berusaha keras memeluknya, dia menghindar. Lalu dia mengaku kalau menurutnya penampilan baruku tampak aneh dan menakutkan. Hidup terus berjalan dan prom sebentar lagi. Kulihat salah satu poster Ratu Hillary baru saja dirobek. Dan di posisi itu ada poster cewek lain bernama Kim. Ya ampun, kampanye Ratu Prom ini sepertinya sangat menegangkan. Kemudian, saat aku melangkah keluar, ku dengar seseorang berteriak, "Sekarang!" Lalu hal berikutnya yang ku tahu, sesuatu dilempar ke arahku. Dalam sekejap saja, aku berlumuran tomat dan telur. Bleh. Kemudian sekelompok cewek menyeringai keluar, salah satunya berkata, "Harusnya kau menyerah saja berusaha jadi Ratu Prom sebelum terlambat." Aku berseru sambil mengambil serpihan cangkang telur dari rambutku. Apa? Kenapa menyerangku? Oh, tunggu. Girls, ini si plastik peniru Hillary. Ya, kau masih pantas mendapatkannya. Bersenang-senanglah jadi versi gagalnya si Hillary. Mereka tertawa sembari pergi, meninggalkanku berdiri di sana merasa lebih buruk dari sebelumnya. Aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, dan masuk saat Hillary memakai make-upnya di depan cermin. Wah, wajahnya ternyata tak begitu sempurna tanpa semua make-up yang terpasang. Oh, wow, kamu rupanya. Dia melirikku. Kau tahu, semua orang membicarakanmu, bahkan lebih dariku. Dia mengatakannya sambil memulas kelopak matanya dengan eyeshadow tebal sekali. Maksudku, aku merasa agak tersanjung, tapi percayalah, kau terlihat konyol. Kau ini seperti aku versi murah. Aku kasihan ke Lukas karena punya pacar yang sangat tidak pede sepertimu. Lalu dikibaskannya rambutnya dan pergi. Aku melihat diriku sendiri di cermin. Air mata membasahi wajahku. Jadi, Hillary cuma cewek jahat yang bersandiwara untuk membangun citra baik hati dan menutupi wajahnya yang biasa saja dengan banyak sekali make up. Dia tidaklah sempurna, sama sepertiku. Sejak saat itu, aku putus asa mendambakan tampil seperti diriku sendiri lagi. Aku memohon kepada ibu untuk meminjamiku uang untuk memperbaiki wajahku, tapi beliau menolak. Tidak lagi, sekali sudah cukup. Bukankah ini yang kau inginkan? Hebat. Sekarang aku akan terjebak dengan tampilan seperti ini selamanya. Hingga suatu malam, pipiku mulai terasa sakit. Tak lama kemudian, aku tak bisa gerakan wajahku tanpa merasa kesakitan. Ibu menemukanku memegangi wajahku dengan menderita, lalu mengantarku ke rumah sakit. Dokter memberitahuku implanku telah bocor dan aku perlu operasi darurat untuk mengeluarkannya. Ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Sekarang, saat aku bercermin, untunglah, aku tak lagi melihat Hillary, melainkan kulihat diriku.
tapi dalam tampilan yang cukup berbeda. Aku sudah baik dan benar-benar sudah mendapat pelajaran. Dan Sydney serta Lucas ada di sana membantuku melewati semuanya. Sekarang aku tahu kalau aku seharusnya belajar untuk mencintai diri sendiri, bukannya membandingkan diriku dengan orang lain. Aku adalah aku. Dan apa kalian tahu? Aku sekarang sadar kalau aku tak masalah dengan itu. Aku duduk di ruang resepsionis dengan kompres es di kepalaku, menunggu ibu datang menjemputku. Dasar bola nyasar bodoh di kelas olahraga itu. Oh, itu dia. Tampil glamor seperti biasanya. Ibu bergegas datang dan memelukku, memeriksa apa aku baik-baik saja. Kemudian ibu memanduku keluar dari sana dan menyusuri lorong. Sekelompok remaja laki-laki terpaku dan menatap dengan mulut ternganga saat kami lewat. Salah satunya bahkan bersiul seperti serigala. Bahkan guru matematikaku yang sedang berjalan keluar kelasnya mulai membetulkan dasinya dan melambaikan tangan ke arah kami. Tidak, reaksi itu tidak ditujukan padaku. Itu semua untuk ibuku. Ibu terlalu cantik untuk terpengaruh oleh bagaimana para pria bertingkah laku di dekatnya. Di perjalanan pulang, aku mendapat pesan dari sahabatku Minnie. Aku bertaruh semua pria akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kencan dengan ibumu. Dia bagai seorang dewi tadi. Aku tertawa kecil. Membayangkan sekelompok pria dewasa bersaing untuk mendapatkan perhatian ibu membuatku geli. Aku tak paham kenapa ibuku masih melajang. Ibu itu orang yang cantik, sukses, dan sangat baik. Dan kurasa ia akan senang jika ada pria bersama dengannya, ya kan? Oke, jadi Minnie tak benar-benar serius. Tapi semakin kurenungkan, gagasan itu semakin menarik, jadi aku membalas pesannya. Ceritakan lebih banyak soal ide kompetisimu itu. Kemudian suatu kali, saat ibu sedang pergi dinas, aku mengundang Minnie ke rumah. Kami habiskan sepanjang sore memposting audisi online dan menyebarkan selebaran di sekitar kota. Tak lama kemudian, lamaran yang masuk membanjir. Ya ampun, beberapa ada yang tampan, tapi beberapa sangat tak tampan. Hapus saja, pastinya. Kami siapkan segalanya dan habiskan berjam-jam memilah-milah semua pelamar. Harus ketat. Karena yang terpilih harus sempurna seperti Pangeran Paris untuk bersanding dengan wanita seperti ibuku. Yang sebenarnya bernama Helen. Akhirnya kami menyaringnya jadi 10 besar dan kami mengundang mereka untuk mengikuti babak 1. Kebugaran itu penting, ya kan? Ya, setidaknya itulah yang dikatakan Minnie. Jadi kami menyiapkannya di taman setempat. Semua pria tersebut muncul, termasuk Pak Swanson, guru senamku. Oh, canggung sekali. Tapi hey, kurasa dia pria yang tampan dan kuat secara fisik. Pertama-tama mereka harus lari 1 putaran penuh di lapangan, karena stamina itu penting. Kemudian mereka harus mengangkat beban seberat 54 kilo, setara dengan berat ibuku. Ibu pastinya butuh pria yang bisa memanggulnya di atas pundak seperti yang mereka lakukan di film-film. Ya Tuhan, melihat mereka sedang pemanasan sungguh menggelikan. Seorang pria muncul dengan baju terusan berbahan likra dan mulai melakukan gerakan jumping jack, dan pria lainnya melakukan gerakan karate yang aneh. Semuanya menyelesaikan lari, ya, hampir semuanya. Tapi beberapa dari mereka kesulitan mengangkat beban, termasuk Pak Swanson, yang sudah berubah merah padam dan mengerang. Aku dan Minnie menutup mulut untuk menahan tawa kami. Selamat tinggal Pak Swanson. Itu karena jahat pada kami di kelas 6. Menyelesaikan babak ke-1, kami mengeliminasi 3 pria. Sayang sekali karena mereka tampan. Masuk babak kedua. Ini bukan hanya tentang otot, otak juga penting. Itulah kenapa Minnie dan aku menghabiskan 2 hari mencatat semua pertanyaan untuk babak kuis siapa mau jadi pacar ibuku. Ibuku pantas dapatkan pria yang tahu segalanya. Kami siapkan deretan kursi anak di halaman belakang. Lalu kami berjalan di sepanjang barisan dan melontarkan pertanyaan kepada mereka. Tiba-tiba, seorang pria berdiri dan dengan marah mengatakan ke yang lain, "Kenapa kita biarkan anak-anak menguji kita seperti ini?" Lalu dia bergegas pergi. Minnie berbisik. Tak terlalu mengejutkan sebenarnya, kulihat dia garuk-garuk kepala saat pertanyaan lainnya. Kami kemudian mengeliminasi mereka yang nilainya paling rendah, menyisakan hanya 5 yang berpotensi lanjut ke babak ketiga. Malam itu, aku hendak mengambil sesuatu untuk dimakan. Kulihat ibuku berdiri di dapur. Ia kembali lebih cepat daripada yang kukira. Ia menatap tumpukan profil yang ada di atas meja dengan stempel diterima dan ditolak di atasnya. Bingung, ia bertanya padaku, "Zara, apa artinya ini?" "Bu, kami rasa ibu sudah lama sekali menyendiri. Jadi aku dan Minnie mengadakan kompetisi untuk menemukan pria untukmu." Aku memasang wajah luguku.
Sebenarnya besok adalah babak ketiga. Akan sempurna jika ibu bisa bergabung dengan kami untuk wawancara. Kumohon. Ibu melotot padaku dan menggelengkan kepala. Tapi aku terus memaksa sampai akhirnya dia berkata, "Baiklah, aku akan datang." Aku melongo kegirangan dan memeluknya. Masuk ke babak ketiga, tahap wawancara. Aku dan Minnie memberi pertanyaan sementara ibu, Ratu Helen, menyaksikan dari singgasananya. Yang pertama, Tyler melambai pada ibu dan berkata, "Helen, apa kau mengenaliku?" Ibu hanya tersenyum ramah. Ternyata Tyler sudah naksir berat dengan ibuku sejak mereka berdua masih SMA. Kemudian saat Minnie memintanya menunjukkan bakatnya, dia abaikan Minnie dan berkata kepada ibu, "Oh Helen, aku tak pernah berhenti mencintaimu. Kau ingat dulu waktu kita..." Aku berteriak menyelanya. Tak cukup mengesankan. Selanjutnya, yang kedua masuk, Simon. Oh, ia mengenakan setelan jas dan terlihat seperti pria terhormat. "Mungkin kau tak mengenaliku." Simon angkat bicara. Senyum ibu menghilang. "Aku Simon, kepala bagian teknik di perusahaan kita." Simon pasti sudah lama sekali naksir pada ibu, tapi ibu bahkan tidak tahu kalau dia ada. Penampilan bakatnya adalah memperbaiki 2 komputer rusak di rumahku. Berguna sih, tapi jujur saja itu tak cukup menarik. Ditambah, dia yang merupakan kolega ibu membuat canggung. Duh. Begitu yang ketiga, yaitu James masuk, ibu langsung bangkit terkejut. "Helen, aku sangat merindukanmu." Dengan tulus dia berkata. Ibu langsung memberi isyarat padaku untuk mengeliminasinya. Kemudian bangkit dan masuk ke dalam. Ternyata James adalah mantan pacarnya di zaman kuliah. Oke, menyeramkan. Oh ya sudah, tersisa 2 pria. Yang berikutnya sangat memesona. Dia kelihatan seperti anggota boy band. Aku dan Minnie menepuk tangan bersemangat. "Hai, aku Daniel. Senang bertemu kalian." Senyum Daniel benar-benar membuatku dan Minnie meleleh. "Aku tak tahu apa kalian tahu, tapi aku tinggal di jalan ini." Yang benar. Bagaimana bisa aku tak tahu ada tetangga tampan seperti ini? Dia kemudian mengeluarkan gitarnya dan memainkan sebuah lagu. Ya Tuhan, pria ini layak mendapat nilai sempurna. Tapi dia baru berumur 21 tahun. Jauh lebih muda dari ibu. Andy adalah yang terakhir dari semuanya. Sangat tampan dan manis. Sedangkan bakatnya, dia membuat cupcake untuk kami. "Kue-kue imut ini dibuat khusus untuk kalian para gadis cantik." Dia tersenyum. Oho, betapa mempesonanya. Akhirnya, aku dan Minnie duduk bersama dan mendiskusikan opsi kami. Nah, hasilnya cukup jelas. Dengan bersemangat kuumumkan. Kami sudah membuat keputusan. Ayah baruku, Pangeran Paris yang terpilih untuk ibuku Helen, sang juara, adalah Andy. Dia tampak sangat senang dan tersenyum pada ibuku. Ibu tetap menjaga senyumnya yang sopan dan tetap diam saja. Hore, ini bagus sekali. Akhirnya aku punya ayah. Terlebih lagi yang ini bisa membuat makanan yang luar biasa. Aku tak sabar menunggu kencan pertama mereka. Au, sekarang biar ku beritahu kalian, kencannya berjalan dengan luar biasa. Andy mengajak ibu dan aku ke sebuah restoran mewah di kota. Dia menarik kursi untuk kami, memesan makanan yang dia rasa kami akan suka. Lalu dia mulai membagikan cerita-cerita yang keren sekali. Dia sungguh pria yang baik. Jika aku punya pacar, aku mau yang seperti dia. Setelah kami selesai, aku menyeberang jalan untuk membeli es krim dan melihat mereka berpelukan. Sempurna, sepertinya semuanya berjalan lancar. Oh, Andy, aku sudah bisa membayangkan kehidupan di mana dia menjadi keluarga. Malam itu, ibu duduk di sampingku sementara aku sedang mengirim pesan sambil nonton TV. "Zara, aku senang melihatmu bersenang-senang beberapa hari ini." Aku bergumam. Masih mengirim pesan. "Tapi pernahkah terlintas di pikiranmu bahwa yang kau lakukan ini untukmu dan bukan untukku?" Maaf? Aku berusaha keras untuk membuatnya bahagia dan ibu bisa bilang begitu padaku? Aku melepas pandangan dari ponsel dan menatapnya. Sayang, kau hanya memilih pria yang kau paling sukai. Itu pilihanmu, bukan pilihanku. Aku menghargai apa yang kau lakukan, tapi hubungan tidaklah semudah itu. Dengan penuh air mata, aku ambil ponselku dan mengguncangnya. Mengatakan kalau aku sudah mengundang Andy datang di akhir pekan untuk mengajariku memasak. Ibu tersenyum. Tak masalah, aku dan Andy sudah bicara dan memutuskan untuk tetap berteman. Jadi, rencana akhir pekan ini tetaplah sama. Aku menundukkan kepalaku dan meminta maaf padanya. Ibu benar, aku memilih Andy jadi favoritku tanpa pertimbangkan perasaan ibu. Tapi, ya, itu tak seburuk itu. Karena setelahnya, Andy selalu datang hampir tiap akhir pekan, mengajakku belanja bahan pokok dengannya, lalu memasak untuk kami.
Dia mengajariku cara memasak dan membuat kue, dan kami bahkan ngobrolin cowok-cowok konyol di sekolahku. Serius, jika si Richard ingin dapat kesempatan dengan gadis secantik Zara kita ini, maka dia harusnya lebih kuat, kata Andy sembari tangannya memasak dengan luwes. Ya, Richard, terbakar. Ngomongin soal terbakar, aduh. Iya, itu aku yang barusan tersulut oven karena memikirkan semua ini. Andy bergegas datang, mengarahkan tanganku ke keran dan mengalirinya dengan air dingin. Oh, ya ampun. Dia sangat perhatian dan bijaksana. Tak seperti cowok kekanakan seumuranku. Tak lama lagi adalah ulang tahunku yang ke-16. Dan tentu saja Andy jadi koki makan malamnya. Ibu dan Minnie hanya perlu menyalakan lilin kue ulang tahun. Kemudian, saat kulihat Andy diterangi cahaya lilin, aku tahu aku tak bisa lagi membohongi diri. Aku jatuh cinta padanya. Kuhabiskan berhari-hari merencanakan pengakuan terbaik padanya. Hanya saja sebelum bisa kuberitahu dia bagaimana perasaanku, ibu memberitahuku, Andy baru saja telepon aku dan cerita dia ditawari posisi kepala staf di New York. Dia akan pergi minggu depan. Apa? Tidak. Kenapa? Ini Andy, cinta pertama dalam hidupku. Itu sangat tidak adil. Kami tak sempat menemuinya hingga hari di mana dia berangkat. Aku dan ibu pergi ke bandara untuk mengantarnya pergi. Aku tak sanggup menatapnya, jadi pandanganku terpaku ke lantai, sementara dia asik ngobrol dengan ibuku. Zara, gunakan apa yang sudah kuajarkan padamu untuk merawat ibumu dengan baik, oke? Andy mengedip dan menepuk kepalaku. Aku tak bisa menahan diriku lebih lama lagi. Tangisku pecah. Kupeluk dirinya dan menangis terisak. Andy, aku mencintaimu. Tolong, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Beberapa saat, semua orang di bandara, termasuk ibuku, tercengang. Semua mata memandangku. Andy langsung mendorongku menjauh, berdehem dan mengatakan, Zara, kau ini gadis yang cantik dan juga manis. Kau akan temukan pacar yang sesuai. Kemudian dia menoleh ke ibuku. Doa yang terbaik untuk kalian. Selamat tinggal Helen, selamat tinggal Zara. Dan aku melihatnya berjalan pergi dengan air mata membasahi wajahku. Begitulah. Sudah 6 bulan sejak itu, dan aku akhirnya menyadari bahwa perasaanku pada Andy hanyalah perasaan bingung seorang remaja. Aku memang menyayanginya, tapi itu lebih seperti mengagumi dan menghormatinya sebagai sosok seorang ayah. Oh ya, aku beneran sudah punya ayah sekarang, tapi itu merupakan pilihan ibuku tersayang, namanya Harris. Dan dia mungkin bukan koki sehandal Andy, tapi dia pria yang baik dan dia bisa membuat ibu bahagia. Dan tentu saja, kami masih saling berkabar dengan Andy. Baik karir maupun kehidupan percintaannya berjalan sangat baik di kota apel besar itu. Aku sudah memetik pelajaran. Hidup penuh dengan pilihan. Beberapa baik dan beberapa tak terlalu baik. Tapi terkadang, sebesar apapun keinginan kita tak bisa membuat pilihan untuk orang lain. Justru, kita seharusnya berbesar hati dan biarkan mereka memilih sendiri. Kehidupan SMA sudah dimulai dan berjalan cukup lancar. Saat ini aku sedang berhubungan dengan cowok yang sangat tampan di kelas matematika. Cowok seumuranku ternyata tak terlalu buruk sejujurnya. Kehidupan Minnie juga tak terlalu buruk. Karena dia sekarang memacari Daniel si musisi itu dan menikmati touring bersamanya kapan saja dia manggung di konser. Akhirnya, yang membahagiakan bagi semua orang, bukan? Jadi, apa ada yang tahu jawaban untuk hal ini? Tanya guru. Seluruh kelas terdiam sambil menunduk ke bangku mereka dan menggaruk-garuk kepala. Tiba-tiba ada yang mengangkat tangan. Ya, itu aku. Hanya aku. Nyatanya, fisika adalah pelajaran yang aku kuasai. Jadi pertanyaan di papan tulis itu tidak membuatku bingung, jadi kuberikan jawaban yang mendalam. Bu guru tampak terkejut, kemudian dia tersenyum padaku dan berkata, sepertinya punya Einstein yang sedang tumbuh di tengah-tengah kita. Semua pujian ini sedikit membuatku malu. Selain itu, kusadari kalau semua gadis di kelas menatapku kagum. Sementara, kudengar ada anak laki-laki berbisik, dari mana asalnya robot ini? Tanpa sadar, aku melirik ke arah Vivian. Dia duduk di sudut ruang kelas, dan dia juga melongo melihatku. Bertatap pandangan, dia langsung cemberut dan membuang muka. Selama sisa hari itu, aku terus membuat guru dan teman sekelasku terkesan. Di kelas sastra Inggris, aku mengutip bait dari Twelfth Night, dan saat matematika, aku menulis rumus pi di papan tulis. Hei, menjadi pintar punya daya tarik tersendiri, dan juga senang rasanya mendapat pengakuan atas kecerdasanku. Aku sudah direkrut ke dalam klub fisika dan klub cerdas cermat. Hei, ternyata sekolah baru ini tak seburuk itu.
Aku Istan, dan jika kalian belum lihat bagian pertama dari ceritaku, kusarankan kalian lihat dan simak dulu. Jadi, aku berada di sekolah ini hanya karena kakakku Grish akan menikahi pria kaya yang lebih tua bernama Owen. Kemudian ada Vivian, anak perempuan Owen. Aku belum begitu mengenalnya, tapi dia tampaknya merepotkan. Setelah hari-hari pertama berlalu, sekolahku terbilang sukses. Jadi aku tersenyum lebar sambil berjalan menuju ke halte bus. Tiba-tiba seorang gadis mengejarku dan menepukku di pundak. Hei, aku Laila. Kita di kelas yang sama. Hai Laila, aku Istan. Aku tersenyum padanya. Kau ini pintar sekali. Ya, semua pelajaran. Dia tertawa. Jadi, aku juga suka fisika. Kurasa kita sebaiknya belajar bersama kapan-kapan. Dia menggigit bibirnya sambil memilin rambutnya dengan jari. Ya, tentu. Tiba-tiba ada yang menyenggol dan mengalihkan perhatianku. Vivian. Dia melenggang melewati kami, lalu menoleh ke arahku dan cemberut. Melihat ini, Laila memutar matanya dan bergumam. Gadis itu sungguh menyebalkan. Kusarankan kau hindari orang seperti dia. Aku mengangguk mendengar kata-kata Laila, tetapi tetap menatap Vivian. Dan di saat itu, bruk. Vivian dengan kepalanya yang mendongak dan cara berjalannya yang arogan itu langsung menabrak seorang kutu buku yang sedang berjalan sambil melihat ponselnya. Aku meringis saat melihatnya jatuh menindihnya. Dan ponsel anak itu terlempar jauh dan hancur saat menghantam ke tanah. Dia memerah dan bergegas bangkit, dengan panik mengeluarkan uang dari dompetnya dan menjejalkannya ke tangan anak itu, lalu terburu pergi. Hah, dasar gadis yang mengesalkan. Laila geram. Dipikirnya uang ayahnya menyelesaikan semuanya, betapa kurang ajarnya. Menghela napas, aku hanya bisa mengangkat bahu mendengar kata-katanya. Lalu cepat-cepat membuat alasan kalau harus mengejar bus. Malam itu aku sedang menonton Mythbuster di TV di ruang keluarga, saat tiba-tiba aku dengar Grace lari keluar kamar mandi sambil berteriak. Kulitnya dipenuhi bercak-bercak merah, dan dia berteriak kalau ada bulu-bulu anjing di handuknya. Di saat itu, Vivian melewati kami. Dia melihat Grace ke atas dan ke bawah, lalu menjeringai dan berkata, "Ya ampun, model kita terlihat seperti lobster hari ini." Grace sangat marah, sampai entah bagaimana, dia jadi semakin memerah. Vivian, beraninya. Kau tunggu saja. Setelah itu, Grace menyerbu masuk ke kantor dan menyeret Owen ke ruang keluarga. Ya ampun, kali ini benar-benar serius. Owen, lihat aku. Aku buruk sekali, dan ini semua karena anak pendengki itu. Dia menunjuk ke arah Vivian yang masih menyeringai. Tipuannya ini tak bisa diterima. Dia mengguncang lengan Owen dengan kuat, lalu menghentakkan kakinya ke lantai. Owen mengurutkan kening ke Vivian, tapi Vivian tak menunjukkan rasa bersalah. Sebaliknya, dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Aku tak tahu apa yang dibicarakannya." Suasana di rumah sangat menegangkan, sampai aku tak bisa napas. Melihat ini, Grace melanjutkan, "Sayang, ini sudah waktunya kita mengirimnya ke asrama. Para guru di sana akan lebih berpengalaman untuk menanganinya dan membantunya berubah." Owen mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk. Senyuman licik di wajah Vivian berubah. Lalu dia melotot ke Grace, kemudian menghadap Owen dan berkata dengan kasar, "Ayah, kenapa ayah selalu mendengarkannya? Dia itu hanya orang asing. Aku ini anakmu." Oke, pelan-pelan saja. Aku akan lihat apa yang terbaik untukmu. Kemudian dia menoleh ke Grace dan berkata dengan lembut, "Ayo sayang, kita ambil obat untukmu." Kemudian dia menuntun Grace ke kamar tidur mereka. Kukira ancaman sekolah di asrama akan mengubah Vivian, tapi tidak. Sepertinya itu justru makin membuatnya tertantang. Suatu hari saat makan malam, telepon Owen berbunyi. Dia keluar ruangan untuk menerimanya, dan saat kembali, wajahnya mengerinyit kesal. Lalu kepalan tangannya mengebrak meja. "Vivian, kau buat masalah lagi ya? Berani-beraninya kamu membobol masuk dan mencuri dari lab kimia. Aku benar-benar tak tahu harus bilang apa." Dia tak merespon. Masih fokus pada piringnya yang membuat Owen makin parah. Dia berteriak, "Gurumu bilang jika kau membuat masalah kecil lagi, mereka akan mengeluarkanmu. Apa itu maumu?" "Ya Tuhan, dikeluarkan dari sekolah. Itu akan membuat malu keluarga kita," Grace menambahkan. Vivian melotot ke Grace, tapi dia masih meneruskan. "Bukankah sudah kukatakan padamu untuk mengirimnya ke sekolah asrama, tapi kau menolak." Kemudian tiba-tiba, matanya berbinar seolah baru saja mendapati ide gila. Lalu dia berpaling menatapku dengan senyuman yang membuatku merinding. "Ah, aku tahu. Kristen itu murid berprestasi, dan dia ada di sebagian besar kelas Vivian, ya kan? Jadi dia bisa mengawasinya. Mungkin akan ada hasil yang baik." "Apa? Tak mau." Vivian dan aku berteriak bersamaan. Sementara aku diam-diam mengutuk ide gila Grace. Owen tampak cukup senang dengan hal itu. "Ya, itu kedengarannya bagus." "Tak mungkin. Memangnya siapa dia mau mengawasiku?"
Baiklah, jika kau tak suka itu, maka kusarankan kau pergi ke kamarmu dan mulai berkemas untuk sekolah di asrama. Vivian tak berkata apa lagi, hanya merajuk dan bergegas kembali ke kamarnya. Owen menggelengkan kepalanya dengan lelah, lalu memberitahuku untuk ngobrol sebentar dengannya di ruang kerjanya. Easton, tolong bantu aku mengawasi Vivian. Jujur aku tak ingin mengirimnya pergi ke asrama, tapi aku juga tak bisa duduk diam saja dan menunggunya dikeluarkan dari sekolah. Ini membuatku dilema di sini. Aku tak ingin terlibat dengan gadis keras kepala ini, tapi aku juga tak bisa menolak Owen. Melihatku ragu, dia melanjutkan. Tolonglah, dia itu anak baik. Dia hanya mengalami masa-masa sulit, dan dia sangat marah dengan semuanya. Dia sangat marah padaku. Dan ya, kalian bisa tebak, aku menyerah dan setuju untuk membantunya. Dia kemudian segera mendaftarkan serangkaian tugas. Jangan sampai Vivian mendapatkan nilai kurang dari C. Jangan biarkan dia nongkrong dengan teman-temannya yang nakal, termasuk Carter. Pacarnya sekarang yang tak disukai. Ikuti dia dengan seksama, dan jangan biarkan dia melanggar aturan sekolah apapun. Pastikan dia serius belajar sekali ini saja. Ini kedengarannya sederhana, ya kan? Mungkin untuk orang normal, tapi Vivian itu jauh dari kata normal. Sebaliknya dia itu merepotkan, licik, dan tak kooperatif. Aku tak tahu bagaimana akan kuyakinkan pemberontak seperti Vivian untuk mematuhi aturan-aturan ini. Tapi sudah kukatakan pada Owen aku akan membantu. Jadi sekarang aku harus memegang omonganku. Jadi sejak saat itu, aku resmi menjadi tutor sekaligus asisten pribadi Vivian. Aku harus mengajarinya setiap hari, mengawasinya 24 jam sehari dan tentu saja harus tahan dengan prank jahilnya untuk lepas dari pengawasanku. Tolong fokus. Kenapa kau terus menatap keluar jendela dan melamun di saat ujian sudah semakin dekat? Aku sangat marah pada Vivian. Aku tak mau begitu, tapi aku pusing, jadi aku tak bisa konsentrasi. Dia tak bisa membodohiku dengan wajah pura-pura melas itu. Langsung ku ambil tablet aspirin dari kantong kemejaku, dan gerakan kepalaku memberi isyarat untuk diambilnya, supaya dia bisa terus belajar. Vivian tercengang, mengambil pulpennya, dan mulai mengerjakan PR. Tapi kurang dari 5 menit, dia menoleh ke arahku dan bertanya, Hey Easton, apa kau suka main game? Aku membalik halaman buku, dan dengan enggan menjawab ya. Jelas, dia hanya menunggu untuk itu. Karena dia langsung mengeluarkan Nintendo Switch miliknya, dengan bersemangat memberikannya padaku, dan berkata, jadi kau bisa memainkan ini, dan aku akan tidur sebentar. Aku begadang sampai larut malam kemarin menonton film. Menguap. Kalau waktunya habis, bilang saja ke ayahku kalau kita sudah selesai belajar. Sebelum aku bisa berkata apapun, dia sudah melompat ke ranjangnya dan menyelimuti dirinya. Sungguh membuatku frustasi. Tapi kemudian sebuah ide muncul di kepalaku. Baiklah, kalau begitu kita ganti metode belajarnya. Hujan bahasa, bagaimana menurutmu? Lalu kuraih mini speaker di atas meja, memainkan pelajaran audio bahasa Spanyol dengan volume paling kencang, dan meletakkan tepat di telinganya. Dia langsung menutupi kepalanya dengan sebuah bantal. Tapi aku tak menyerah dan terus mendorong speaker itu lebih dekat. Setelah berguling-guling di ranjang sebentar, dia akhirnya mengaku kalah. Dengan wajah cemberut kembali ke meja belajar dan berkata, Oke, tolong hentikan siksaan gila ini. Kau ingin aku duduk di sini dan belajar ya kan? Aku melipat tangan dan tersenyum puas. Gadis ini tak terlalu sulit untuk ditangani. Aku tak secuek Vivian. Sebaliknya, aku sangat cemas kalau dia gagal di ujiannya. Dan aku akan disalahkan. Aku bahkan harus memohon padanya. Hei, tolong. Fokuslah belajar sastra. Kumohon, jika kau dapat F, maka tamatlah riwayatku. Itu bukan urusanku. Vivian mencibir. Dengan putus asa aku berikan padanya esai milikku. Ini, aku sudah menyiapkan ini sebagai referensimu. Kau hanya perlu mengingatnya. Dengan cepat diamatinya sekilas. Kemudian menjatuhkannya di meja dan menjawab. Tidak kau bisa pelajari sendiri. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tak berdaya, ku ambil esai itu dan membacanya dengan lantang. Aku membacanya lagi dan lagi. Dengan harapan bahwa sambil dia mengecat kukunya, dia bisa mengingat beberapa kalimat. Awalnya Vivian tampak terganggu, tapi kemudian dia terkekeh dan berkata, Oke, biar ku pelajari sendiri. Wajahmu yang malas terlihat lucu sekali. Sungguh keajaiban. Dia benar-benar mulai membaca catatannya. Tapi jujur saja, aku tak berharap banyak. Tapi kalian tahu tidak, hal yang paling tak terduga terjadi. Saat kami berdiri di luar gerbang sekolah, dia menunjukkan padaku hasil ujiannya. B dan C, dan tak ada D. Wah, rasanya ini bahkan lebih baik daripada aku mendapat A+. Ya, hampir sih. Aku hendak memberinya selamat, tapi ku dengar seseorang meneriaki namanya. Lalu aku berbalik ke belakang, melihat beberapa anak mendatanginya. Oh tidak,
Ini adalah pengaruh buruk yang Awan ceritakan padaku untuk dijauhkan darinya. Aku berkedip membuka mataku. Wah, kepala aku terasa pusing dan kenapa aku penuh luka cakaran? Pikiranku benar-benar kosong. Aku tak bisa mengingat apa yang terjadi. Gambaran terakhir yang terlintas di benakku adalah perdebatan sengit antara aku dengan seorang laki-laki. Kemudian aku bergegas pergi, dan sekarang disinilah aku, di tempat yang suram ini. Kurasa ini adalah ruangan bawah tanah atau semacamnya. Di sini dingin dan bau lembab. Sial, aku tak bisa mengingat wajahnya. Aku tahu aku harus keluar dari sini, dan segera. Aku lari ke pintu dan mencoba membukanya, tapi sia-sia. Pintunya terkunci. Kuhentakkan tanganku ke pintu. Siapa saja, tolong. Aku bisa dengar langkah kaki mendekat. Jadi tanpa menghiraukan telapak tangan yang berdenyut serta tenggorokan yang terbakar, aku menggedor pintu dan berteriak, "Buka pintunya!" Ya Tuhan, itu dia, pria yang berdebat denganku sebelumnya. Dia membawa setangkup sandwich dan tersenyum lembut padaku. "Oh Alice, anjing kecilku, kau sudah bangun? Kupikir kau mungkin lapar." "Siapa kau? Kau yang membawaku ke sini ya kan? Apa maumu?" Dia tampak bingung. Lalu dengan sedih berseru, "Oh tidak sayang, kau pasti hilang ingatan akibat kecelakaan ini. Ini Josmu di sini. Aku cowokmu." Aku mengernyit ke arahnya. Dia memang terlihat tak asing. Tapi cowok yang mana? Kecelakaan apa? Dia tunjukkan pada aku foto-foto di ponselnya. Ya Tuhan, itu aku dengannya. Dan kami terlihat sangat bahagia bersama. Tapi kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Kupukul kepalaku dengan tangan karena frustasi, sementara Jos hanya berdiri di sana, bersandar di dinding, menatapku dan terkikik. Jadi, mungkin Jos ini adalah pacarku, tapi itu tak menjelaskan kenapa dia mengurungku di sini. Ruang bawah tanah ini bukan hal yang wajar dilakukan pacar. Aku segera menuju pintu tapi dia menarikku ke pelukannya. "Biarkan aku keluar. Kau pasti punya niat jahat membawaku ke sini." Aku merengut. "Oh ya ampun Alice, kau terlalu banyak nonton film. Kau sungguh tak ingat apapun." Aku memberinya tatapan tidak sama sekali, lalu melipat tanganku. Kukira kecelakaan itu cukup parah. Kita bertengkar lalu kau memaksa mengemudi, padahal kau mabuk dan kemudian menyebabkan kecelakaan fatal. Tak masalah. Kurasa kita tidak seharusnya membahas terlalu jauh soal itu sekarang. Itu pasti membuatmu trauma. Tapi itulah kenapa aku putuskan untuk membawamu ke sini. Jadi polisi tak akan menangkapmu. Apa? Kenapa aku tak bisa mengingat hal yang semengerikan itu? Tapi melihat semua luka di wajah dan tubuhku, mungkin semua benar seperti apa yang Jos katakan. Tidak. Aku harus mengaku. Aku terbata-bata dalam tangis. Apa kau gila? Kau ingin masuk penjara? Tapi... Alice, tak ada tapi. Aku akan melindungi dan menjagamu tetap aman. Ini begitu berat untuk dicerna. Jadi dalam keadaan panik, kudapati diriku sendiri menyetujui rencana gilanya. Jos bilang ini adalah bunker darurat peninggalan kakeknya. Tentu saja. Maksudku, baunya sangat apek. Bahkan tak terdapat jendela, hanya lampu dinding yang berkedip-kedip. Aku merasa seperti berada di film horor. Jos juga memberitahuku kalau dia sudah mengambil ponselku. Jadi polisi tidak akan bisa melacaknya dan menangkap kami berdua. Dan itu dia, setiap pagi, siang dan malam, Jos akan membawakanku makanan dan berbicara padaku tentang harinya. "Papi, aku pulang." "Papi?" Oh, awalnya itu terdengar lucu. Tapi segera aku alergi dengan kata itu. "Hei, papi, makan ini." "Papi ini, papi itu." Papi. Aku sangat muak dengan kata papi, sampai terkadang aku sungguh mengira aku tak lebih dari sekedar peliharaannya. Kemudian tiap malam dia bersikeras menggosok punggungku supaya aku lebih mudah tertidur. Kedengarannya menyenangkan ya kan? Tapi tidak, itu tak menyenangkan. Dia menggosokku sangat keras dan saat ku minta dia hentikan itu, dia hanya tertawa.
Jelas, dia tak melakukan itu untuk membuatku merasa lebih baik, tapi menganggapnya sebagai hobi. Dan tak hanya itu saja. Beberapa hari aku bangun melihatnya duduk di sana, menatapku dengan seringai lebar di wajahnya. Kemudian, saat ku periksa rambutku, kulihat dia sudah mengikatkan banyak pita-pita kecil konyol di situ. Apa kau gila? Aku bukan anak-anak. Aku menggerutu sembari menarik dan membuang semua benda konyol itu dari kepalaku. Tapi papi, itu kelihatan sangat lucu. Tom selalu suka itu. Aku melotot padanya. Tak perlu berkata apapun lagi. Oh, dan sekedar informasi, ya. Tom itu nama anjingnya yang lama. Oke, jadi aku tak perlu jadi jenius untuk menyadari kalau ada sesuatu yang tak beres dengan pikiran cowok ini. Tapi kemudian semuanya jadi makin aneh. Suatu kali, dia membawa turun makanan untuk kami makan bersama. Itu adalah ayam goreng. Dan segera saat aku membaunya, mataku berbinar. Aku hendak mengambil sepotong saat tiba-tiba dia menarik piringnya menjauh dan menggigitnya cepat. Aku bahkan tak punya waktu untuk bereaksi. Lalu dia memberiku tulang paha ayam yang belum dia habiskan itu. Bantu aku menghabiskannya, papi. Bagian ini terlalu keras untuk dikunyah. Aku memutar mataku padanya dan memerah karena marah. Melihat reaksiku, dia berkata, "Kenapa, papi? Tom selalu suka makanan sisa." "Apa kau gila?" teriakku. "Hei, aku bercanda." "Kau tak bisa menerima candaan?" Dia menyeringai. "Bercanda? Bercanda macam apa itu? Aku sudah muak dengan ini. Tempat ini membuatku gila." Aku hampir tak bisa tidur sama sekali karena aku tak bisa bedakan antara siang dan malam. Kemudian, saat aku menutup mata, kudapati diriku sendiri tersiksa dengan kejahatan serius yang telah aku lakukan. Josh berusaha menyelamatkanku, ya. Tapi aku tak minta dia melakukan itu. Aku tak bisa hidup seperti ini. Aku harus menghadapi kenyataan. Aku harus menyerahkan diri. Besok paginya saat Josh membawakanku sarapan, kukatakan padanya apa yang ingin kulakukan. Seperti yang kuduga, dia jadi marah dan melotot padaku. "Alice, kenapa kau sangat ingin pergi ke penjara?" "Aku tak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus menghadapi apa yang sudah aku lakukan. Tapi sangat damai di sini bersama aku." "Damai? Apa dia serius?" "Tentu saja tak terasa damai. Sebaliknya, aku merasa sedang bermain peran jadi peliharaan. Aku menerjang ke depan, tapi Josh langsung menangkapku jadi aku tak bisa bergerak. Ku coba menggeliat dan melepaskan diri, tapi dia laki-laki yang kuat. Tiba-tiba dia menutup hidungku dengan sebuah sapu tangan dan mataku tertutup. Lalu semuanya jadi gelap. Perlahan aku membuka mata. Aku masih di ruangan yang tak asing tapi jeruji. Aku melihat jeruji. Aku di kandang. Kemudian aku menendang sesuatu. Itu adalah mangkuk air. "Papi, kau nakal sekali." "Aku tak bisa kehilanganmu, jadi aku menempatkanmu di sini." Dia menyeringai padaku sambil memberiku sandwich. Aku membuangnya, lalu berteriak padanya agar mengeluarkan aku. Melihat ini, dia langsung pergi dan kembali dengan setumpuk mainan empuk dan menjatuhkannya ke dalam kandang. Semoga itu bisa membuatmu lebih senang. Kemudian dia berusaha menjejalkan sandwich itu ke mulutku. Murka, ku gigit lalu kumuntahkan ke wajahnya, lalu mencibir sambil melempari mainan itu ke arahnya. Ya ampun, beberapa di antaranya bahkan berdecit. Wah, oke. Sikapnya berubah dan matanya jadi menakutkan. "Jika itu yang kau mau, jangan salahkan aku nanti." Semuanya berubah setelah itu. Setiap hari dia hanya memberiku semangkuk biskuit bau. Lalu dia hanya duduk di sana melongo menatapku. Awalnya aku menolak memakannya, tapi pada akhirnya aku sangat kelelahan jadi aku menyerah. Meskipun aku cukup yakin itu adalah biskuit anjing. Aku sadar kalau melawannya sama sekali tak menguntungkanku. Itu hanya membuatnya bertindak makin mengerikan. Itulah saat sebuah rencana jenius muncul di kepalaku. Jadi, berikutnya saat Josh muncul dengan biskuit, aku tersenyum manis padanya dan berkata, "Josh sayang, ini sudah lama sekali sejak kita berkencan. Bagaimana kalau kau pergi dan bawakan sebotol anggur, dan kita bisa habiskan waktu berkualitas bersama?" Matanya berbinar dan tentu saja dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia segera pergi untuk dapatkan anggur itu. Bersulang untuk kita. "Josh, kau adalah cinta dalam hidupku, dan aku sangat bersyukur pada Tuhan yang telah membawamu ke dalam hidupku.
Kumohon, tinggallah denganku selamanya. Kupasang senyum termanis dan berbisik di telinganya. Setiap kali dia menyesap anggur, ku kedipkan bulu mataku ke arahnya sembari mengisi ulang gelasnya. Menyatakan kalau aku ini aktris Hollywood dengan penampilan kelas Oscar adalah pernyataan yang meremehkan. Tak lama kemudian, Josh sangat mabuk, hingga matanya berkunang-kunang. Dia terjatuh ke tanah bahkan sebelum aku selesai menuangkan gelas anggur yang terakhir. Memanfaatkan kesempatan, aku melangkah melewatinya. Lalu, tiba-tiba ada sebuah tangan mencengkram pergelangan kakiku. Oh tidak, celaka aku. Jantungku rasanya seakan loncat dari dadaku. Aku langsung berbalik, siap untuk membawanya saat... Ya, ternyata dia cuma mimpi. Terima kasih Tuhan. Dengan hati-hati ku tarik kakiku dan segera berlari keluar dari sana. Aku memanjat tangga ke arah ruang tamu, di mana kutemukan ponselku tertinggal di meja. Dengan cepat, aku meraihnya lalu lari keluar dari rumah mengerikan itu. Kakiku gemetaran dan rasanya seperti akan roboh kapan saja. Tapi entah bagaimana, aku berhasil temukan kekuatan dari dalam diriku untuk terus berlari. Aku tak bisa gunakan ponselku karena baterainya habis dan aku terlalu bingung untuk mencari tahu di mana rumahku. Jadi, saat aku menemukan kantor polisi, aku jalan menuju ke sana. Aku menghela nafas panjang. Ini merupakan keputusan yang sulit. Aku tahu aku akan masuk penjara, tapi aku tak bisa tinggal di ruangan bawah tanah Josh selamanya dan jadi pengganti peliharaannya. Tidak, aku harus menghadapi apa yang kuperbuat. Pak, saya di sini untuk mengaku. Polisi tampak kebingungan dan memberitahuku tak ada kecelakaan fatal akhir-akhir ini. Tapi kemudian dia bilang aku terlihat tak asing, jadi dia mencari namaku. Dan ternyata keluargaku sudah melaporkan aku hilang. Josh si penipu itu sudah membohongiku. Semua itu tipu muslihat agar dia bisa menahanku. Teganya. Aku mengisi daya ponselku dan muncul ratusan teks dan pesan suara dari teman dan kerabatku yang khawatir. Ini semua sungguh mencengangkan. Aku tertunduk beberapa saat. Kemudian semua ingatan perlahan muncul kembali. Aku sedang berada di parkiran mall dan aku merasa seperti ada orang yang mengikutiku. Jadi aku sembunyi di pojokan dan saat itulah Josh muncul. Jadi aku bertanya padanya, "Kenapa kau membuntutiku?" "Alice, aku mencintaimu. Kumohon kembalilah padaku." Aku memutar mata dan mulai berjalan pergi darinya. "Pergi dari sini, orang aneh. Kita sudah putus." Lalu dia mencengkeram pundakku. Aku meronta membebaskan diri dan berlari menjauh saat sebuah mobil muncul dan ya, tentu saja. Josh adalah mantanku yang gila, suka mengontrol dan penguntit. Jadi, dia pasti sudah memanfaatkan ketidakwarasanku untuk membawaku kembali ke ruang bawah tanahnya dan muncul dengan rencana gilanya. Kemudian, yang membuat semuanya lebih mudah baginya, ternyata aku kehilangan ingatan. Tipikal. Itu adalah mimpi buruk, tapi untungnya sekarang sudah berakhir. Polisi menerima laporanku dan tak lama kemudian, keluargaku datang menjemput. Mereka semua menangis dan kami saling berpelukan erat. Butuh waktu untuk kembali ke kehidupan normal setelah semua trauma itu. Tapi aku hampir mencapainya. Aku ingin muntah tiap kali mendengar ada yang mengucapkan kata, "Papi." Namun, ini tidak menghentikanku untuk memelihara anjing penyelamatku sendiri, Lily si corgi, dan aku tak pernah memberinya pita di bulunya. Sedangkan Josh, ya, dia dihukum karena menahan orang dengan tidak benar dan harus mendekam di penjara selama 4 tahun. Siapa yang ada di dalam kandang sekarang? Pantas kau dapatkan.